Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Inta Tejasi, kelas RAC, Prodi PGSD semester 1. Yang terhormat, Pak Fadli Zil Ikram, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai Tripusat Pendidikan. Seperti diketahui, lingkungan pendidikan yang pertama dan utama adalah keluarga. Makin bertambah usia seseorang, peranan lingkungan pendidikan lainnya semakin penting meskipun pengaruh lingkungan keluarga masih tetap berlanjut. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya. Utamanya, berbagai sumber pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat dikembangkan efisien dan efektif. Fungsi dan peranan Tripusat Pendidikan yakni membangun Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang bermutu. Dengan demikian, pemenuhan fungsi dan peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Pada lingkungan masyarakat, Taman Siswa menerapkan dengan penekanan pemupukan semangat kebangsaan. Yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terjadi sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan saudara. Lingkungan keluarga sungguh-sungguh merupakan pusat pendidikan yang penting dan menentukan. Karena itu, tugas pendidikan adalah mencari cara membantu para ibu dalam tiap keluarga agar dapat mendidik anak-anaknya dengan optimal. Meskipun ibu merupakan anggota keluarga yang mula-mula paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, namun pada akhirnya seluruh anggota keluarga itu ikut berinteraksi dengan anak. Di samping faktor ilmiah, di samping faktor iklim sosial itu, faktor-faktor lain dalam keluarga itu ikut pula mempengaruhi tumbuh kembangnya anak, seperti kebudayaan, tingkat kemakmuran, keadaan perumahannya, dan sebagainya. Dengan kata lain, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh keseluruhan situasi dan kondisi keluarganya. Yang kedua, ada sekolah. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Salah satu alternatif yang dilakukan sekolah untuk melaksanakan kebijakan nasional adalah secara bertahap mengembangkan sekolah menjadi suatu pusat latihan manusia Indonesia di masa depan. Dengan kata lain, sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri keindonesiaan. Dengan demikian, pendidikan di sekolah seyogianya secara seimbang dan serasi menjamah aspek pembudayaan,
penguasaan pengetahuan, dan pemilikan keterampilan peserta didik. Suatu alternatif yang mungkin dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah antara lain, yang pertama itu ada pengajaran yang mendidik, yakni pengajaran yang secara serentak memberi peluang pencapaian tujuan instruksional bidang studi dan tujuan-tujuan umum lainnya. Yang kedua itu ada peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Agar program edukatif ini tidak sekedar suplemen, tetapi menjadi komplement yang setara dengan program pengajaran serta program-program lainnya di sekolah. Yang ketiga ada pengembangan perpustakaan di sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar, yang mengelola bukan hanya bahan pustaka, tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Yang terakhir ada peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah, khususnya yang terkait dengan peserta didik. Pengelolaan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasialis sebagaimana yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Yang ketiga ada masyarakat. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan ditinjau dari 3 segi, yakni yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. Yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Fungsi masyarakat. Jadi fungsi masyarakat itu sebagai pusat pendidikan saat tergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Menurut Konca Raningrat, dapat dibedakan menjadi 3 tipe sosial budaya. Yang pertama, tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana, hidup dengan berburu dan belum mempunyai kebiasaan menanam padi. Yang kedua, tipe masyarakat berdasarkan cocok tanam, di ladang atau di sawah dengan tanaman pokok padi. Yang ketiga, tipe masyarakat perkotaan, yang mempunyai ciri-ciri pusat, pemerintah dengan sektor perdagangan, dan industri yang lemah. Terdapat beberapa fungsi kelompok sebaya terhadap anggotanya. Yang pertama, mengajar hubungan dan berinteraksi atau menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. Yang keempat, memberikan kepada anggota-anggotanya cara-cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuasaan otoritas. Yang kelima, memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. Yang keenam, memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan. Contohnya tuh pengetahuan mengenai cita rasa berpakaian, musik, jenis tingkah laku, dan lain-lain. Yang terakhir, memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya.
dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni hereditas atau penurunan sifat dari orang tua ke anak, lingkungan proses perkembangan, dan anugerah. Khusus untuk faktor lingkungan, peranan tripusat pendidikan itulah yang paling menentukan, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberi kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Kontribusi ini akan berada bukan hanya antar individu, tetapi juga faktor pusat pendidikan itu sendiri yang bervariasi di seluruh wilayah Nusantara. Namun kecenderungan umum, utamanya pada masyarakat modern, kontribusi keluarga pada aspek penguasaan, pengetahuan, dan pemahiran keterampilan makin mengecil dibandingkan dengan kontribusi sekolah dan masyarakat. Di samping peningkatan kontribusi setiap pusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik, dipersyaratkan pula keserasian kontribusi itu, serta kerjasama yang erat dan harmonis antar tripusat tersebut. Berbagai upaya dilakukan agar program-program pendidikan dari setiap pusat pendidikan tersebut saling mendukung dan memperkuat satu dengan yang lain, yang dapat menjadi di lingkungan keluarga telah diupayakan berbagai hal yang dapat menjadi landasan pengembangan selanjutnya di sekolah dan masyarakat. Di lingkungan sekolah diupayakan berbagai hal yang lebih mendekatkan sekolah dengan orang tua siswa. Kunjungan rumah oleh personil sekolah dan sebagainya. Selanjutnya, sekolah juga mengupayakan agar programnya berkaitan erat dengan masyarakat di sekitarnya. Akhirnya, lingkungan masyarakat mengusahakan berbagai kegiatan atau program yang menunjang atau bahkan melengkapi program keluarga dan sekolah. Dengan kontribusi tripusat pendidikan yang saling memperkuat dan saling melengkapi itu akan memberikan peluang mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik dan bermutu. Salah satu masalah yang dibicarakan ialah sekolah sebagai produk masyarakat modern sering membawa dampak negatif karena secara terselubung menghantar generasi terdidik ke kota-kota besar. Seperti diketahui, dislokasi sekolah itu makin tinggi, makin ke jenjang yang lebih tinggi atau perguruan tinggi gitu. Pada umumnya di ibu kota provinsi. Hal itu membawa dampak negatif, yakni terpusatnya tenaga terdidik di daerah perkotaan dan hanya sedikit yang kembali ke daerah pedesaan. Program-program Quality Kerja Nyata atau KKN, pengarahan tenaga kerja sarjana sukarela ke pedesaan dan sebagainya belum berhasil mengatasi persoalan itu. Oleh karena itu, terdapat berbagai pendapat yang diarahkan pada perbaikan program persekolahan, khususnya kurikulum, agar lebih diorientasikan pada kebutuhan daerah yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan yuridis, ternyata bahwa kurikulum sekolah dasar mempunyai dua jenis muatan. Yang pertama itu ada muatan nasional dan muatan lokal. Kedua jenis muatan itu merupakan satu kesatuan yang saling menunjang dan menguatkan. Muatan nasional kurikulum sekolah dasar diterapkan secara nasional dan berlaku sama di seluruh Indonesia. Di samping isi kurikulum, muatan lokal juga dapat berkaitan dengan cara penyampaian isi kurikulum tersebut. Cara penyampaian itu meliputi kegiatan intrakurikuler maupun kokurikuler.
ataupun ekstrakurikuler. Dalam penyampaian kurikulum, muatan lokal itu akan sangat meningkatkan kadar relevansi kurikulum dengan situasi dan kebutuhan setempat. Pemilihan strategi, mode, teknik belajar, mengajar, sumber belajar, serta sarana pendukung lainnya yang tersedia di sekitar siswa akan sangat bermanfaat, mendekatkan siswa dengan lingkungannya, mengakrabkan dengan bidang-bidang kemahiran yang ada di sekitarnya, serta memahami daerahnya. Dalam petunjuk penerapan muatan lokal kurikulum SD, dikemukakan beberapa tujuan yang lebih rinci dan muatan lokal tersebut yang dapat dikategorikan dalam 2 kelompok. Yang pertama itu ada tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai. Di dalamnya terdapat yang pertama itu ada bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Yang kedua, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Yang keempat, murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Yang kedua, tujuan-tujuan yang memerlukan waktu lama gitu untuk mencapainya. Yang pertama itu, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Muatan lokal kurikulum SD tersebut seharusnya gitu makin diperluas atau ditingkatkan agar dapat terlaksana dengan semestinya. Berdasarkan tujuan muatan lokal, perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan memperhatikan yang pertama itu GBPP yang berlaku, yang kedua sumber daya yang tersedia, yang ketiga kekhasan lingkungan dan kebutuhan daerah, yang keempat mobilitas murid, yang kelima pengembangan dan kemampuan murid. Demikian, pendidikan akan mampu melaksanakan secara serentak fungsi pelestarian kebudayaan dan fungsi pengembangan dari kebudayaan yang diembannya itu. Dan seiring dengan itu, sekolah sebagai pusat pendidikan akan lebih dekat dengan pusat-pusat lainnya, yakni keluarga dan masyarakat. Dari pusat pendidikan itu diharapkan dapat menuaikan tugasnya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dan membangun seluruh masyarakat Indonesia. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.